Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Ayyul a'mal ahabba indallah? Rasul menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayyu, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Pada malam hari ini kita jihad, datang di majlis taman surga. Walladzina jahadu lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh datang kepadaku, maka Allah akan memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Terkadang ilmu-ilmu baru. Dan setelah sholat isya tadi kita birrul walidain, betul? Mendoakan. Dan ketika kita sholat juga tepat pada waktu atau pada waktunya. Hadis ini sering terdengar. Hadis ini luar biasa menjadi pijakan kita. Sekarang kita teguhkan, sekarang adalah al-jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah melalui majlis taman surga. Semoga kita dipahamkan ilmu-ilmu baru. Wa 'allamnahu min ladunna ilma wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan salat yang benar, maka akan diajari ilmu baru. Dengan zikir yang benar, dengan sholawat yang benar, maka akan diajari ilmu-ilmu baru. Rendahkan hati kita, kosongkan pikiran jiwa kita agar diisi. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syamsi, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha, Allah ilhamkan, ilham jahat, wa taqwaha, ketakwaan atau kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh paling beruntung orang yang membersihkan hati jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori hati atau jiwanya. Kembali fitrah. Lihat, ada air bening jernih di dalam gelas. Ada kopi butek ireng. Mas Rudi, kok langsung Mas Rudi? Ada air bening bersih, ada kopi butek keruh. Kalau bening benda apa, berapa, warna apa kelihatan. Kalau keruh, gelap gulita, benda apa tidak kelihatan, warna berapa juga tidak kelihatan. Hati jiwa itu seperti itu. Semoga paham. Ketika hatinya bening dan bersih, Mas Fri, Mas Wadi, Pak Rifai, maka setiap zikir ada rasanya. Ada rasanya, ada getarannya,
beribadahnya seakan-akan melihat Allah, sholawatnya seakan-akan melihat Rasulullah. Namanya saja syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat itu artinya menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu hanya bisa disaksikan bagi orang yang hatinya bersih. Bagi hatinya yang kotor, dijak ngaji tambah ngomong. Dijak ngaji merem ngopi. Nah, Bu Anis gono kopi ini. Ya Allah. Jadi hati kita, jiwa kita laksana air bersih atau kopi. Selama bulan Ramadan kita ditempa puasa, sedekah, baca Al-Quran, memakmurkan masjid, qiyamul lail, amal-amal soleh, supaya dalam keadaan bersih, supaya dalam keadaan seperti hadis ini, mutafakun alaih, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang menjadikan yang menjadikan Majusi, Yahudi, Nasrani itu kedua orang tuanya. Makanya Islam mengajarkan bayi dilahirkan langsung direkam suara azan dan iqomah. Karena itu rekaman yang sangat tajam. Tidak sekedar tajam, nanti semoga kematiannya membawa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum kita mati pulang innalillah, suasana Idul Fitri itu suasana inna lillah wa inna ilaihi rajiun, suasana asyhadu an la ilaha illallah. Makanya disebut reuni rohani. Ruh ketika dimasukkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal. Tahiyat akhir harapannya nanti la ilaha illallah. Dimasukkan la ilaha illallah, keluar kembali la ilaha illallah. Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Masuk bersahadat, pulang bersahadat, pergi bersahadat, kembali bersahadat, kembali seperti bayi. Allahu Akbar. Sangat dalam makna daripada Idul Fitri, sangat dalam. Sekarang lihat, ada orang sujud, orang wudu Idul Fitri. Sebelum sholat kita disuruh untuk bersuci. Dan wudu bukan membersihkan hanya zahir. Nawaitul wudu'a lirafil hadas. Bukan nawaitul wudu'a lirafin najas. Kalau najis sifatnya fisik zahir. Tapi kalau hadas itu sifatnya dosa-dosa. Nawaitul wudu'a lirafil hadas. Bersuci. Tidak akan bisa sholat kalau tidak bersuci. Miftahul jannah as-sholah, kunci daripada surga adalah sholat. Wa miftahus sholati al-wudu. Riwayat lain at-tuhur, kunci daripada sholat itu bersuci zahir dan batin. Bersuci zahir dan batin. Bawahnya maksudnya suci ketemu suci. Kalau tidak suci tidak akan bisa nyambung suci dengan suci. Dulu ketika Ramadan disebut bulan suci, Al-Quran disebut kitab suci. Mekah dan Madinah
tanah suci. Hari fitri, Idul Fitri. Tempat suci, masjid. Wilayah suci, wudu dan sholat. Karena menghadap kepada yang suci. Subuhun kudus, Allah itu maha suci dan bersih. Tidak bisa connect, tidak bisa nyambung, tidak bisa kalau tidak bisa Idul Fitri. Barangkali ada yang tidak hadir kemarin. Kembali fitrah, kembali suci. Berarti dulunya sudah suci. Loh, Mas Rudi kembali, berarti dulunya minggat. Pergi maksudnya itu. Apa bedanya pergi sama minggat? Kalau pergi minta izin, kalau minggat pulangkan saja. Gak tahu ruh kita ini pergi apa minggat? Hah? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolong perhatikan, loh, dulu itu sudah suci, pas bayi itu suci. Gambar Mas Udin, proses pertumbuhan manusia. Ya, maaf, ini loh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah iku maha api, maha suci, tidak menerima kalau tidak suci dan api. Understand? Denger. Kita ini air bening apa kopi? Nah, bawahnya ada air got. Air got, ini air got. Kalau air got itu kotor apa kotor? Kotor. Sekotor-kotornya air got itu kalau mengalir ke lautan samudra, bersih enggak? Senajis-najisnya kalau masuk ke air laut itu bersih. Hati kita itu seperti got. Dan menuju mengalir ke samudra itu enggak gampang. Di bendung menungso, betul. Harus melewati apa ini? Tebing, ya. Harus melewati sungai-sungai kecil. Artinya apa? Kita menuju taubatan nasuha itu gak gampang, bro. Ayo meremo. Tak kongon wudu atus sampean kok. Kayak setan yang murang-muring ini. Biasa, sesama setan jelas. Betul? Jenengan jihad fisabilillah kayak gini ada penghambatnya, ada ujiannya, pasti setiap berangkat itu ada. Ban bocor, macet, putu, anak, bojo. Itu kalau diuji bojo, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setane ternyata bojone ngeluarno haji nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jare malaikat, sapa sing kesetanan ini? Betul? Kita ini dalam keadaan ini kuntu minaz zalimin. Kemarin Bu Anis, saya kajian di Masjid Al-Anwar, itu bahas tentang habislah gelap, terbitlah terang. Ternyata pas hari Kartini 21 April. Nyambung gak kira-kira? Nyambung. Wong para pahlawan suhada itu pada hakikatnya tidak mati kok. Karyanya itu hidup, bukunya itu hidup, habis gelap terbitlah terang. Kalau kita, Bu Yani, kita kebalik, habis terang terbitlah. Lihat Al-Qur'annya itu, setan itu selalu mengarahkan nur ila zulimat, itu setan. Tapi kalau Allah minaz zulumati ilan haji umroh wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, Idul Fitri itu wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, kembali fitrah, kembali terang. Berarti kembali kepada anta syamsun anta badrun anta nurun
mintalah kepada Allah dan Rasul. Anta syamsun, anta badrun, turun ilmunya. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, misbahus suduri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Slide nomor 20 Mas Udin. Tolong agar tambah paham, diizinkan sama Allah untuk menyampaikan ilmu ini. Ada gambar bayi, ada gambar ibu-ibu, nomor 20 Mas Udin. Wanita pakai ruku. Nah, kemudian ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada salamun qawlan mir rabbir rahim. Idul Fitri, Lailatul Qadar itu tidak hanya sekedar sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu suasana yang paling indah, yang sering ditunggu-tunggu sama wisatawan, namanya sun guaya. Gue sesok rese upo sunrise. Kalau sore apa Pak Gofir? Betul? Di Bromo, di Daeng ya, kok Daeng apa? Dieng. Para turis itu menunggu suasana seperti ini, rela naik gunung, berjam-jaman jalan itu, dalam rangka untuk menikmati pesona. Ya ini, anta syamsun, anta badrun. Seharusnya suasana Idul Fitri itu seperti itu, duduk api-apian, ngawur. Iku jenenge alhaqumut takasur. Ngono sing nggo glangi ngene yo. Wah, ini. Sampingnya Bu Yani sinten? Bu Yani. Bu sinten nih samping Ibu? Bu Tutik nggih. Itu namanya alhaqumut takasur, kayak yang di Bangkalan itu loh. Toko emas berjalan. Pesta, semua perhiasannya itu dipakai. Mahkota di sini dipakai, kalung sekian gram dipakai, tangan dipakai, binggel dipakai, sampai gasok melaku. Kayak anak narapidana, anak penjara itu. Mulai langsung vertigo. Ya. Jadi nafsu-nafsu ini loh yang kita lepaskan, nafsu cinta duniawi ini yang disebut Idul Fitri. Lepaskan supaya Idul Fitri, supaya tidak membuat badan capek sendiri. Coba lihat bayi ini, senang nggak? Lihat, senang? Saya lihat Mas Rudi. Oh, balik mana? Guyon Mas Rudi. Siapa yang tidak senang? Di sini Qurratu Ayun, bawahnya Mas Udin. Lihat rukuh putih, bawahnya persis. Nah, serba putih dengan belontang-belontang, indah mana? Rungokno wong wedok. Ini banyak status, ono gek kreditan. Allahu Akbar, balik no. Indah mana ini? Nih, ini wukuf di Arafah, ini putih-putih, ini masjid zikir. Indah mana coba? Putih. Dan itu ya Allah nyambung kepada doa iftitah. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abiyadu minad danas.
Bersihkan hatiku dari dosa seperti engkau membersihkan baju putih dari noda. Enak mana? Ini apa ini? Wes ireng gawe kaos ireng. Gendruwo. Pak Gofur kok mentransparankan itu. Guyon ya. Loh iya ireng-ireng maksudnya. Ya Allah. Masya Allah. Dulu kita seperti ini, sekarang seperti ini. Makanya disebut Idul Fitri. Dalam ya. Pertahankan Idul Fitri. Jenengan mau tak? Suasana Lailatul Qadar hanya sampai 1 pagi. Saya enggak mau. Saya ingin sampai 11 bulan. Dan saya ingin sampai Ramadan datang. Alangkah bahagianya Allah dan Rasulullah, hamba dan umatnya itu mempertahankan Idul Fitri sampai kembali. Jenengan pakai mobil motor bersih dengan motor mobil kotor, iku ono aurai, ono bedai. Iya. Kalau pakai bersih itu Bu Edi, pede, gono sing delok ya. Tapi kalau pakai yang kotor, itu mentolo diselimuti aja. Mobil kotor, sepeda kotor itu auranya kepingin ngedolai. Ketok eleke, ketok eloke. Tapi ketika baju, maaf, motor, sepeda motor, mobil itu kotor dibersihkan. Iya ya, ki apik ya, eman. Saya punya pengalaman sendiri, sesuatu yang kotor itu kalau dibersihkan ketok api eman. Contoh, mobil jenengan kotor, tiba-tiba udan, wis sekalian kotor wis. Gak diumbat, enggak ini sekalian kotor wis. Sesuatu yang kotor itu cenderung sekalian kotor. Tapi sesuatu yang bersih dikotori itu eman. Hati kita itu sering bersihnya pasti eman kotor. Kalau hati kita sering kotornya eman bersih. Kalau istri kotor ditolak wis. Kae. Kotor, tuwek, wis. Ya Allah. Sesuatu yang bersih itu pasti dicari. Yang dulu saya contohkan seperti kloset itu Bu Anis. Kloset, orang itu kalau buang hajat, klosetnya kotor nggak mau, pindah ke kamar mandi satunya. Kalau kotor pindah. Saya jadi merenung, luang orang itu ke WC itu mau buang kotoran saja, itu nggak mau kotor kok. Milih WC kloset yang bersih. Jadi sesuatu yang bersih itu pasti dipilih, jangan ragu. Ayat ini pasti qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan. Warung bersih dipilih, tukang bersih dipilih, karyawan bersih dipilih, kantor bank yang bersih dipilih. Ya, inilah, lihat ini. Lihat, ini ada auranya enggak kalau dilihat itu? Ditolak wis. Lihat ini, rumah kapal pecah. Kudu murang-muring ae. Pembantune disalahno, kucinge disalahno. Sopo iki sing garai ngono? Coba kalau rumah hantu. Jenengan dari kejauhan saja sudah ada merindingnya enggak? Auranya siapa itu? Penghuninya. Tapi kalau rumah seperti ini pasti sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang pasti ingin berbondong-bondong kepingin masuk. Tukang bersih kerjaannya api, nunggu 2 tahun loh. Gelem. Betul. Saking bagusnya. Saking bagusnya. Mari pertahankan Idul Fitri kita itu. Siapapun orang sejahat-jahatnya itu tidak ingin anaknya jahat. Karena di dalam dirinya itu ada fitrah.
ada fitrah baik, betul. Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik. Subhanallah, luar biasa. Bawahnya Mas Udin, jenengan tahu layar LCD dan jenengan tahu kanvas yang bisa jawab pinter. Layar itu warnanya apa? Putih. Kanvas warnanya apa? Kenapa kok pilih putih? Disorot warna apapun, warnanya jelas. Silakan layar warnanya hijau, disorot merah, warnanya berubah. Putih itu jujur. Terutama ketika melukis, betul nggak? Pasti cari kanvas warna putih. Makanya anak kecil itu nggak bisa diajak bohong. Nah, engko sing ono tamu teko. Waran bapak metu nak. Tamu nih teko. Katanya bapak. Jadi betul ya Pak Gofur, bapak ibunya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Bapak ibunya yang menjadikan anaknya pembohong. Hati-hati, fotokopi tidak jauh daripada aslinya. Buah jatuh tidak jauh dari, tapi saya kira tuh ado kalongnya akeh masalahnya. Ya Allah ya Karim. Lihat undangan saya tadi. Idul Fitri itu kembali fitrah, seperti bayi kembali ke pangkuan ibunya, seperti hamba ruh kembali kepada pangkuan Tuhannya. Lama ibu ini nggak ketemu anaknya, tiba-tiba pulang, sungkem. Ada suasana irji'i, rodiyah mardiyah. Allah juga begitu. Ruh kita lama tidak pulang, tidak kenal Allah, tiba-tiba kenal kembali, taubatan nasuha. Allah itu lebih senang daripada orang tua kita. Alangkah nelongsonya orang tua kita ketika suasana Idul Fitri nggak pulang, disibukkan kerjaan, nelongso. Allah lebih nelongso. Ibu dan bapak kita itu bertanya, kamu itu tekon di sini, mosok dilahirkan seperti ontanya Nabi Nuh, masa dilahirkan dari batu? Pasti dilahirkan ayah dan ibu. Betul. Ruh kita dari siapa? Innalillah, dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Jadi Idul Fitri itu suasana seperti anak kembali ke pangkuan orang tuanya, seperti ruh kembali ke pangkuan Allah. Suasana itu tadi yang digambarkan seperti apa tadi? Sama-sama. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Balik Masjidin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Apa kata malaikat? Kamu dapat salam dari Allah. Seneng gak? Mas Rudi, sampai dapat salam dari calon istrinya. Seneng? Aku suka seneng, boleh ono liya. Loh, ini nyambung ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suasana ini suasana qurratu ayun. Ayo, siapa yang bisa menciptakan selain Allah suasana ini? Dijadikan gerhana matahari sekian jam gitu aja, gempar dunia. Oke, tolong perpanjang sehari. Di Lamongan pas saya kecil, Pak Gofur, dampak gerhana itu kelapa pada mati. Itu dampak hanya sekian jam. Itu kelapa-kelapa yang tadinya subur punya bapak yai saya itu langsung mati. Kayak gitu ya dampaknya gerhana itu. Kita loh gerhana hati nggak berdampak belas. Kenapa tidak berdampak? Ustaz, koncoya ke Ustaz. Idul Fitri itu suasana badrun seperti bulan purnama, ditunggu-tunggu.
Ibu-ibu bulan purnama apa bulan sabit? Tanggal tuai bulan ya Allah, tidak ada yang bisa menciptakan suasana fajar, suasana bulan purnama selain Allah. Dan Rasulullah itu seperti itu. Ada lagi mungkin Bu Anis hafal. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Nah, ya Allah. Wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Itu artinya bagus sekali. Wahai Rasulullah, seperti bulan purnama yang sangat indah. Wa jamil, wa jamil, wa jamil. Kita bersolawat itu harapannya kecipratan. Silakan Mas Rudi jejer dengan minyak wangi. Saya pernah berpikir Bu Adi, kamar mandi maaf itu kan ada baunya. Itu kalau dikasih kapur barus, kalau kapur barusnya itu unyil, itu tidak bisa menutupi bau busuknya. Ketika dikasih kapur barus atau pengharum yang itu lebih dominan, berarti busuknya ketutupi. Aslinya busuknya ada enggak? Ada. Mas Rudi jejer saya coba. Aku rugi. Guyon. Ya Allah. Mas Rudi jejer saya, kecipratan, betul enggak? Jejer orang soleh itu kecipratan enggak? Iya. Busuknya ada enggak? Ada. Tapi karena ketutupan dominan wanginya. Aslinya itu gak pinter, tapi jejer Pak Yai. Iku berkati gede kan. Ya Allah ya Karim. Nah, kita ketika rukuk dan sujud itu Pak Rifai itu dekat kepada yang maha suci. Masa enggak membias belas? Sak kotor-kotorane hewan itu kalau masuk ke samudra jadi bersih. Kalau nyambung ke samudra loh. Tapi jangan sampai kita itu seperti air dan minyak. Betul. Kelihatannya jejer tapi enggak menyatu, ya enggak bersih-bersih. Kelihatan ruku dan sujud tapi enggak menyatu, ya enggak bersih-bersih. Kelihatan sholat tapi belum menyatu. Kelihatan dzikir tapi belum menyatu. Kelihatan sholawat. Tanya Mas Udin itu. Jadi ya, kita di Ngagel itu ada grup sholawat. Nah ini kayaknya Bu Anis. Ini grup sholawat. Suaranya enak tapi wajahnya itu gonok cahayai. Iki sing salah sopo iki? Ahli sholawat tapi wajahnya itu enggak ada nurnya. Karena sholawatnya baru belum nur ala nur. Jenengan seneng itu mukanya dulu apa hatinya? Hatinya baru semuanya ikut senang. Tapi kalau senang mukanya bermuka dua. Makasih ya. Kasih. Itu baik hanya di muka, baik yang asli itu hatinya. Idza soluhat soluhat jasadun, ininya bahagia hati jiwanya pasti prajurit-prajuritnya. Kan ini jenderal, hati itu diibaratkan jenderal. Kalau jenderalnya sudah bahagia, maka pasukan-pasukan tubuhnya itu ikut bahagia. Jadi yang disebut Idul Fitri itu ininya, bukan baju, bukan bajunya, bukan aksesorisnya. Idul Fitri itu ini. Khusyuk itu di sini, sholawat itu di sini. Bu, jangan dibalik sakitnya. Nah itu. Giliran sakitnya di sini itu di khusyuk, sakitnya di sini. Tolong dan tolong, sholawat kita harus nur ala nur. Sholawat juga gitu, nur Allah.
Tapi kalau baru di sini, baru di muka, baru di casing, itu berat. Sabar itu di hati apa di muka? Di hati. Kalau sabar di hati, bukan nyabar-nyabar, no. Tapi kalau sabar itu di muka, hanya kamuflase saja. Paham ya? Ya. Semoga suasana fajar kita ini selalu diberi Allah Subhanahu wa taala nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dipertahankan. Dan kita biasanya doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku kepada agamamu. Teguhkan nurku ya Allah, teguhkan. Jangan sampai nur kita itu seperti lilin. Tahu lilin? Lilin itu diajak jalan cepat gitu aja lilinnya mati. Saya dipahamkan ternyata cahaya dalam hati kita itu seperti lampu. Ada yang 5 watt, 10 watt, sekian watt. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan watt itu? Pabriknya. Betul? Kalau sudah ditentukan 5 watt, dipaksa 10 watt, bisa putus nggak itu? Iya. Kita selalu berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura. Ya Allah. Dan kita selalu berusaha, selalu mengupgrade wudu kita. Jangan mau wudu seperti tadi. Harus lebih sempurna. Saya tadi membaca buku Mukhtarul Ahadits, ya. Di sini ada bab tentang kesunahan wudu. Subhanallah, luar biasa. Semoga mau dibaca. Nah, Masya Allah. Ya, cahaya itu harus kita siapkan melalui wudu yang sempurna. Bisa dibuka surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-mukamu. Al-Maidah ayat 6. Sudah ketemu? Di situ ada anggota wudu. Dengan wudu yang sempurna, maka cahaya di atas cahaya wudu masuk. Kita diingatkan dengan Bilal bin Rabah. Terompanya sudah sampai ke surga orangnya masih di dunia. Bilal dipanggil oleh Rasul, Bilal sini kamu. Semoga kita nanti bersama Bilal di surga. Tolong rasakan seperti apa cintanya Bilal kepada Rasul di dalam sejarah yang tidak bisa diragukan lagi. Semenjak Rasulullah itu wafat, beliaunya tidak mau azan. Betul. Karena ketika azan itu selalu terbayang Rasulullah. Disuruh Sayyidina Abu Bakar, Umar azan tidak mau. Tapi suatu saat disuruh oleh Hasan Husain cucunya berkenan. Ya, berkenan. Ketika berkenan azanlah. Pas sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Ya, pingsan.
Itu menunjukkan saking cintanya Bilal kepada Rasul. Maaf, kita nggak bisa ngejar. Mungkin kita bisa mengikuti amalia Bilal bin Rabah, yaitu sholat sunnah wudhu. Bilal, kenapa trompet ada di sini? Saya mendengar, apa amalanmu? Bilal menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Teksnya sholat sunnah wudhu, pasti wudhunya juga sempurna. Wudhu yang sempurna, sholat sunnah wudhu yang sempurna. Nah, masuk. Tadi hadisnya jelas ya, kunci surga sholat, kunci sholat wudhu. Saking hebatnya Bilal itu, sampai terompahnya itu bisa membuka pintu surga. Saking sempurna wudhunya, saking sempurna sholatnya. Sudah tidak diragukan lagi. Saya lagi mengamalkan dan istiqomah untuk sholat sunnah wudhu. Istiqomah mentirakati meriadai wudhu, dan istiqomah mentirakati sholat sunnah wudhu. Ayo bareng-bareng supaya nanti kita bareng bersama Bilal. Almar'u ma'aman ahabba. Maaf, jenengan tidak akan tertarik. Saya jelaskan wudhu akan biasa-biasa saja kalau jenengan wudhunya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya mentirakati wudhu, jenengan mentirakati wudhu dan sholat sunnah wudhu, kemudian ada cerita Bilal, membahagiakan? Membahagiakan. Dan kira-kira ruhnya Bilal menyaksikan, apa kata beliau? Anak cucuku, sunnah-sunnahku dikerjakan. Syafaat, syafaat, syafaat. Ini enggak ada rencana loh Mas Udin, tiba-tiba nyambung. Semoga kita nanti bersama dengan Bilal. Loh, langsung Mas Rudi, ini. Jangan diremehkan. Muadzin itu bukan status sosial yang rendah, tapi status surga. Maksudnya surga. Maksud mengundurkan diri. Iya. Muadzin dengan pendakwah hak sama-sama. Al-jihadu fisabilillah. Ya. Loh, semuanya itu belum datang di musola, tapi dia datang yang membukakan pintu masjid, gendeng-gendeng sampai dibuka kabeh. Membuka, malaikat datang. Jangan diremehkan. Ya, kadang kan satu sosial kan diremehkan. Itu mulia itu. Nanti saya tunjukkan dalil tentang kemuliaan para muazzin itu. Bilal, ya Allah, sempurnakan wudhu kita, sempurnakan sholat sunnah wudhu kita. Nah ini Bu Edi. Maaf saya ceritakan ya Bu Edi ya, untuk motivasi. Beliau itu ngamalkan sholat sunnah wudhu, baru paham ketika saya jabarkan Ibu Edi. Coba itu. Banyak sekali kesaksian jamaah punya wiridan 25 tahun, baru terjabarkan di sini. Siapa yang buka? Allah. Karena Allah itu sangat kasih sayang, hambaku ini punya amalan supaya dimensinya itu lebih masuk lagi, upgrade ilmunya. Betul ya? Upgrade ilmunya. Ya Allah, sinyal amal ini tidak bisa dibohongi. Sinyal amal menyempurnakan wudhu, sinyal amal menyempurnakan sholat. Mintalah kepada Allah, ya Allah, sempurnakan wudhuku, masih jauh tapi saya ingin belajar. Bu, rungokno, glowingnya melebihi glowing kosmetik. Kalau glowing kosmetik mukanya putih, gulune ireng. Apa mana sikile? Mas Irin bisa siapkan ya, bahwa orang yang wudhu itu nanti apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah
mukanya berseri putih bercahaya karena melihat Allah. Saya minta betul ketika sujud itu seakan-akan melihat Allah. Mas Sudin ini saksinya. Saya ini kalau ketakutan hantu itu merasuk. Karena saya ini betul-betul takut, berarti aura hantu. Gendruwo ala gendruwo. Hantu ala hantu. Betul. Tapi kalau hati saya itu bahagia melihat pemandangan, melihat lukisan, itu kan nur ala nur. Jadi perasaan jiwa kita itu bisa nyetrum ke pori-pori sampai ke muka. Kalau jenengan sengsara gelisah 1 minggu, nyetrum ke mukanya. Kadang yang bersangkutan itu tidak sadar, tapi yang melihat. Makanya kadang kita itu gendruwo yang berjalan. Tapi karena saking lamanya tidak sadar kalau dia itu hantu yang berjalan atau mungkin mayit yang berjalan. Kadang saya melihat itu sholat, loh mayit lagi sholat. Bu Anis, nah ini mensolati jenazah. Jari jenazah ngomong ini, iki jane sing mayit sopo iki. Ini jane yang sholat sopo, yang disolati sopo. Paham maksudnya ya? Paham ya? Kenapa nur ini tidak bisa masuk? Karena belum dibersihkan di wudu. Bersihkan sebersih-bersihnya, maka sebatas itulah nur ala nur. Bersihkan asal-asalan, berarti sedikit itulah space nur yang ada. Jangan puas dengan wudu kita, tak luaskan lagi ya. Dan saya paling senang membaca Alam Nasroh. Tujuannya adalah tolong ya Allah dadaku lapangkan, luaskan. Semakin luas nurnya semakin besar. Semakin sempit berarti semakin kecil. Pertanyaan saya, jenengan bisa melapangkan dada sendiri? Gak bisa. Ya muqallibal, balik lagi kepada Allah yang membolak-balikkan. Alam nasroh laka sadrak. Nah masuk. Dan masih ingat pembelajaran dulu di balik surat Al-Insyirah itu menceritakan bagaimana Allah berdialog kepada Rasul. Aku lapangkan dadamu Muhammad. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Aku hilangkan kesempitanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang menjadikan punggungmu itu terasa berat. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu Muhammad. Masih ingat bahwa namanya Rasulullah itu selalu bersanding dengan Allah pada 4 tempat. Adzan, iqamah, tasahud akhir dan khutbah. Ditambah 1 5 wudu. Kami membaca itu tujuannya supaya kecipratan keberkahan Rasulullah. Nah ini masuk Bu. Semoga kesulitan kita dimudahkan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan saya kemarin dapat ilmu baru ijazah dari Gus Lutfi ketika manasik. Sholawatnya seperti ini. Beliau menceritakan kalau di tanah suci itu ada kesulitan-kesulitan yang di luar nalar. Terkadang kejahatan-kejahatan di tanah air itu disiksakan di sana. Menakutkan? Supaya tidak disiksa, baca doa ini. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'assar. Semoga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sahil, mudahkan, wa yassir, mudahkan atau lancarkan, ma ta'assar, apa-apa yang sulit ya Allah. Barokahnya sholawat, apa yang menjadi kesulitan kita itu dimudahkan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'assar. Saya dulu kemudian ikuti sahil wa yassir wa ma ta'assar. Sahil wa yassir wa ma ta'assar. Semoga kesulitan-kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah sholawat syafaat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mari kita bersolawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul qadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadra tujahid fi sabilillah. Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, engkau adalah pembaca kitab Allah Al-Quran yang tahu makna zahir batin Al-Quran, Rasulullah. Ketika kita bersanding dengan sholawat, kecipratan semakin senang membaca Al-Quran. Lihat saya, tanda Lailatul Qadar itu setelah Ramadan semakin cinta Al-Quran. Ya Allah, wa ya qari kitabillah, engkau itu pembaca kitab Allah. Jadikan hambamu, umatmu ini haus, senang, haus, senang, haus, senang. Semoga Lailatul Qadarnya dengan malam hari ini. Saya hanya menjabarkan saja. Kalau sudah ada semakin cinta, oh iya, alhamdulillah. Pokoknya kalau sudah ada ciri-ciri orang soleh itu, jenengan seneng nggak? Seneng ya? Oke. Alaika kubbatul qadra, makamnya Rasulullah itu di atas kubah hijau ini, di bawah ini. Semoga kita ziarah ke sana. Di dalam sejarah berdakwah itu tantangannya bukan siapa-siapa, tapi orang dekat kita. Kalau tantangan orang jauh, insya Allah nggak ngefek. Mintalah dengan sholawat, semoga kita menjadi tujahid fisabilillah sampai akhir nafas kita. Maaf, bukan menakut-nakuti, karena istri kita, anak kita belum tentu nanti keluarga di akhirat. Siapa itu? Nabi Nuh yang ada di dalam surat Hud ayat 45. Ya Allah, tolong selamatkan anakku Kan'an, karena itu keluargaku. Allah menjawab, dia bukan keluargamu karena dia bukan orang soleh. Terkejut kira-kira? Jadi keluarga itu ada keluarga silsilah darah, ada keluarga silsilah iman. Silsilah iman itu lebih kuat daripada silsilah keluarga. Contoh,
jenengan punya teman bukan siapa-siapa. Kalau imannya satu channel itu lebih dekat daripada saudara kandung yang satu rahim. Kita punya saudara satu rahim kandung, tapi kalau channelnya nggak sama, rasanya jauh. Ini bisa dibuktikan ilmiahnya, bisa dibuktikan kaunianya, kenyataannya. Jadi hati-hati. Dan kita berdoa, semoga istri, suamiku, anakku nanti di surga juga. Tingkatan Nabi Kan'an bukan keluarganya Nabi Nuh, ya Allah. Itu menjadi pelajaran. Itu menjadikan pelajaran. Jenengan ini luar biasa, saudara ruh saya, tujahid fi sabilillah, dalam rangka menimba ilmu-ilmu. Lihat, ilmu ini Bu Yani yang akan menjadi ikatan suci kita. Kadang itu lebih kuat daripada ikatan akdun nikah. Ustaz, sering putus nyambung, putus jongguyi Mas Rudi, putus nyambung. Koyok putus nyambung, putus. Nah, sinyal kita ke Allah itu sering putus nyambung, putus nyambung. Iya, sholawatnya, warkopnya. Wong diputus saya kepingin nyambung, sholatnya nggak nyambung-nyambung, nggak stres, nggak panik. Tapi diputus sama kekasihnya, langsung cukup baygon. Bukan bunuh diri maksudnya, dikenal tikus. Ya Allah, ya Allah ya Karim. Jadi sholawat itu luar biasa. Itu kesambungan yang lebih cepat. Ya, kita nggak bisa sendiri. Nah, untuk memotivasi, siapkan Masjidin yang kemarin lomba-lomba bersolawat, surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gara-gara ayat ini murojaah di tengah laut sampai lomba-lomba itu ikut sholawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pohon Sahabi di Zurdania yang melindungi Rasulullah ketika kepanasan, ranting-rantingnya itu bergerak dan dikawal dengan awan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu melihat bebatuan di Mekah mengucapkan sholawat salam kepada para nabi. Jadi ketika ada sholawat, lihat Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang yang beriman bersolawat, dan alam semesta juga bersolawat. Kalau kita mau merenung, mungkin lebih bersolawat alam semesta daripada diri kita. Tapi kalau beriman, insya Allah mampu mengalahkan alam semesta. Intinya bersolawat itu ada Allah, malaikat, orang beriman, dan ada alam semesta. Jadi suasana Idul Fitri, ketika kita Idul Fitri, ruh Rasulullah bahagia enggak? Melihat umatnya itu kembali bersatu, silaturahim, saling maaf-maafkan. Apa kata Rasul? Loh, ajaranku dipraktekkan. Sebaliknya ketika melihat umatnya bermusuhan, lo gak bahagia. Maaf, ketika ada perceraian, lo sedih Rasulullah. Iya, kalau ada pelanggaran pada umatnya Rasulullah sedih. Kalau ada ketaatan pada umatnya Rasulullah itu. Nah, ketika melakukan sunnah seakan-akan umatku. Kalau tidak taat, ini enggak masuk yang saya doakan. Padahal saya doakan semua umatku ya Allah masuk surga. Apa kata Allah? Iya, semuanya masuk surga. Tapi ono catatan, illa man aba. Kecuali yang membangkang.
Nah, orang disuruh salat khusyuk itu rata-rata sami'na wa ata'na apa sami'na wa asaina? Ya Allah, Rasulullah itu sudah mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah semuanya masukkan ke dalam surga tanpa tersisa. Ya, saya kabulkan. Illa man aba, kecuali yang membangkang. Ya Allah, bersihkan pembangkangan yang mungkin saya belum tahu itu salah. Betul? Dan itu lebih banyak pembangkangan daripada ketaatan. Kita kan selalu kadang terlalu pede, sudah taat tapi belum taat. Di antaranya sudah merasa sholat tapi belum sholat, sudah merasa membaca sholawat tapi masih menghina. Seperti apa Ustadz sholawat tapi menghina? Iya sholawat tapi adabnya, ilmunya, toto kromonya sholawatnya enggak ada. Kelihatannya itu sholawat. Di golongan ik itu kan ada sholawat kemudian goyang-goyang badan yang terlalu over. Itu kan ya sholawat lesannya, tapi toto kromonya ini yang belum ada. Semoga kita selalu disempurnakan kekurangan-kekurangan kita, yang tidak tahu menjadi tahu, wa tammim taqsirona, sempurnakan ibadah-ibadah syariat kami yang masih jauh ya Allah. Jadi seorang murid itu yang merasa dirinya masih jauh. Masih jauh. Kalau masih jauh berarti kan berjalan. Jihad fi sabilillah. Tapi kalau sudah merasa sudah, saya sudah wisuda Ustaz. Wis kalau sudah kena wisuda gitu wis ya Allah. Wis sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.